sehingga kita hidup. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami yang namanya pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami yang namanya perkembangan, mengalami yang namanya perubahan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya tidak kerdil, tidak marpempeng. Namanya hidup kan? Kalau kita namanya tumbuhan ini Bapak Ibu Saudara, apa nama tanaman yang dikasih Bu Marusaha ini? Saya suka lihat bunga ini. Jadi saya takut ini mati, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya telepon jemaat yang bisa, tolonglah ya disiram, nanti saya takut mati. Rupanya kelebihan dosis Bapak Ibu Saudara dia kasih, atau nggak pas. Dia kadang 3 kali sehari, dia 3 kali, 1 kali, mana bilangnya? 3 hari sekali dia makan, atau sekali makan penuh Bapak Ibu Saudara. Sehingga mulai layu Bapak Ibu Saudara, Tuhan kok layu lah nanti ini baru sampai seminggu saya pikirkan. Lalu Bapak Ibu Saudara saya punya akal, saya angkat malam sejauh saya tiriskan, nggak tertuang saya tiriskan, saya jemur. Ketika sudah saya kira-kira jemur Bapak Ibu Saudara udah pas, saya angkat lagi. Kemarin sudah mulai layu dia Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah. Kalau kelebihan pun nggak pas, harus pas porsinya. Kalau tanaman seperti ini nggak boleh dia 1 ember, mati dia. Nggak pas juga, nggak boleh tante sering-sering disiram. Kalau nggak disiram juga sehari 2 hari dia pun akan mati. Jadi harus pas. Pagi, sore, pagi, sore. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara hidup walaupun dia disiram sekali sehari. Ini tanaman. Tetapi kalau kita secara jasmani kita harus makan 3 kali sehari. Dan kita pun harus tahu menu kita. Amin Bapak Saudara. Menu kita harus makanan-makanan yang bergizi. Bukan saya katakan tante harus makan daging dong. 4 sehat 5 sempurna dong, tambah susu. Anakku aja gak minum susu. Gila aku. Kan begitu toh? Bukan begitu. Artinya pasti kita tahu makanan bergizi. Apa namanya itu? Daun ubi bergizi itu, zat besi, pengganti susu itu Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak boleh tiap hari pengganti susu, tiap hari dalam tinggian. Paslah porsinya, amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita mengalami yang namanya pertumbuhan, nggak kerdil, berkembang. Kalau namanya berkembang mengalami perubahan. Misalnya kita punya anak baby Bapak Ibu Saudara, dia mungkin mulai merangkak. Setelah merangkak dia mulai bertata-tata berjalan. Setelah berjalan dia mungkin berlari. Semakin besar semakin besar. Mana ada kita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita beri makan, kita rawat Bapak Ibu Saudara dengan makanan-makanan yang bergizi. Lalap baby terus, lalap segitu aja dia, lalap tidur terus, tidak bisa jalan. Pasti kita kan naboha dong, kan gitu kan Bapak Saudara. Itu anaknya Bu Manulang, dia udah setahun lebih belum bisa jalan. Jadi anak-anak si Murni itu udah bisa jalan belum setahun. Apa yang salah ini ya Mak Joy katanya? Padahal susunya Morinaga Bapak Ibu Saudara. Apa gimana ini saya bilang, datang kami Bapak Ibu Saudara kan mau lelucon gitu kan. Kelebihan gizi kan kadang-kadang kami bilang. Tetapi mungkin belum waktunya begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap aja dikasih gizi. Pas. Pertemuannya pas. Oh kalau dia tumbuh gigitan, berarti tumbuh gigi dulu baru bisa jalan. Kalau dia jalan berarti berjalan tumbuh gigi. Ini udah punya tumbuh giginya. Berarti mengalami perkembangan, jangan takut. Sekarang udah mulai menata-nata, mulai membaca. Pas dia. Nggak jalan-jalan, nggak aku kasih makan, bisa mati. Iya toh? Dan berjalan, nggak tahu. Nggak usah dikasih makan. Masih overdosis ini, kelebihan gizi. Enggak, tetap dia kasih. Persehat ini masih dikasih. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dia mengalami yang namanya pertumbuhan, perkembangan, dikatakan kebenaran firman Allah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi pembacaan kebenaran firman Tuhan dikatakan di situ di ayat yang ke mana tadi saya baca Bapak Ibu Saudara terkasih. Perhatikan dulu. Ayat, coba sekali lagi baca ayat yang ke-53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ia mempunyai hidup yang kekal, dan Ya. aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Iya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, Ya. dan darahku adalah benar-benar Lanjut sampai ayat minuman. 57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Amin. Ada perkataan kebenaran firman Tuhan di ayat yang 56 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda orang yang hidup dalam Tuhan, tanda-tanda orang yang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, dia akan tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia. Itu tandanya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tanda orang yang hidup Bapak Ibu Saudara, pasti kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dalam Kristus Yesus. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bertalian dengan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus. Maju terus pasal yang ke-15. Yohanes 15 itu dikatakan kebenaran firman Tuhan di situ. Nah, dikatakan aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Berarti Bapak Ibu Saudara harus tinggal di mana? Kita tinggal di pokok anggur yang benar, yaitu pokok anggurnya Tuhan Yesus Kristus. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, Alkitab Bapak Ibu Saudara, saya baca kepada kita semua di ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu lah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya katakan tadi, kalau kita mau hidup, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus makan. Amin. Sehingga apa? Sehingga kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan, mulai dari akar sampai kepada mulai dari akar itu bertumbuh sampai kepada yang namanya berbunga dan menghasilkan buah. Itu yang namanya tinggal di pokok anggur yang benar. Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengalami yang namanya perubahan. Namanya kita kalau hidup di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, berarti kita benar-benar hidup. Dan kalau Tuhan yang menghidupi saya, kalau Tuhan yang menghidupi Bapak Ibu Saudara, ada perubahan dalam hidupku dan ada perubahan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Apa itu perubahannya? Terlihat dari buahnya, kata Tuhan. Berarti kalau Tuhan itu pokok anggur dan kita rantingnya, maka Yesus itu, apa pekerjaan Yesus itu, apa yang Tuhan kerjakan itu dikerjakan dan terlihat dari ranting. Tidak mungkin ketika kita menanam pokok mangga, lalu dia tumbuh nanti buahnya seri. Tidak mungkin. Lalu kita tanam pokok sawit, lalu nanti dia berbuah jadi salak. Nggak mungkin. Kenapa? Karena benar, pokok anggur itu adalah Tuhan. Kata Tuhan kita rantingnya. Maka pokok anggur itu memberikan nutrisi kepada ranting-rantingnya, sehingga menghasilkan buah. Dan buah kita itu benar kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, kalau kita berakar di dalam Tuhan. Kata Tuhan, kalau nggak berbuah, itu berarti nutrisinya kita nggak mau. Berarti nutrisinya kita nggak makan. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus benar-benar mau makan. Kita harus benar-benar mau minum. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kita mengalami perubahan. Kita hidupkan Bapak Ibu Saudara sampai pada saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya perubahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Adakah kita tidak mengalami perubahan? Pasti mengalami perubahan. Saya akan secara fisik semakin lama semakin keriput, dan mungkin saya akan mengeluarkan yang namanya rambut uban putih, gitu Saudara. Itu mengalami perubahan. Semakin saya dewasa, semakin saya
Semakin saya dewasa, semakin saya besar dan mengalami yang namanya perubahan-perubahan yang akan kelihatan. Tetapi bukan secara fisik maksud Tuhan. Maksud Tuhan itu secara rohani, dan itu nampak dari saya, dan itu nampak dari Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau, saya katakan kepada pemuda, semangat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Walau hujan, saya pikir kenapa Tuhan minggu yang berapa lalu juga hujan, ini hujan. Saya tengok Bapak Ibu Saudara sudah jemuran. Mulai ada satu kereta, lewat si Maradu. Mana sih orang-orang itu mana nak? Masih bikin jemuran dan Pak. Dan robel, budak gitu kan. Lalu ada yang SMS, Tante, si A demam. Bah, sekian kan di sana. Lagi, saya tengok tunggu saya kerjakan gereja lah, potong-potong proyek sendiri Bapak Saudara. Saya lihat lagi datang lagi anak Tuhan, puji Tuhan datang mereka, datang sensor, datang si Gunawan, puji Tuhan. Tambah lagi waktu hujan deras sekali, maka ini 3 orang Tuhan, 4 orang. Udahlah di mana 2-3 orang berkumpul meminta berdoa sehati, maka saya udahlah kami berdoa aja. Saya lihat ada si Debbie sama si Ernie, udah kami memuji Tuhan. Lancar semua ibadah kami bersuka cita. Saya katakan kepada anak muda, siapa di sini mau berubah? Bukan mau berubah jadi Power Ranger. Iya, berubah, ya kan? Bukan begitu. Saya bilang, saya katakan kepada anak muda, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan kalau sudah yang baru datang, yang lama berarti sudah dibuang. Berarti tidak serupa lagi dengan dunia. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan lagi engkau menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau tahu membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar di hadapan Tuhan. Saya katakan, mau gak berubah anak muda? Mau tante, siapa yang siap berubah? Angkat tangan. Berubah itu bukan berubah menjadi Power Ranger, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara anak muda, bukan langsung jadi Power Ranger, langsung bertanding anaknya. Enggak, itu perubahan maksud Tuhan. Berubah gimana ya tante? Berubah, aku akan kerja semakin keras. Misalnya mendodos atau mencangkos. Tante, aku 1 bulan ini nggak usah pemuda ya tante. Kemana kau? Di Jakarta. Mau ngapain? Tapi tante bilang mau berubah. Ku pernah dulu muka aku ini berubah. Bukan perubahan seperti itu maksud Tuhan. Saya katakan, apa yang tidak disukai oleh Tuhan, kata Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 tadi, berubahlah engkau, jangan menjadi serupa dengan dunia. Kalau dunia anak muda, mabar yuk, diajak, tengok jam. Gak mati jam anaknya, saya katakan, tengok jam. Kalau masih jam 9, jam 8 boleh lah, sekali-sekali toh, gak bisa kita kekang. Tapi kalau sudah jam 12-nya katanya, jangan, bukan orang itu yang ngajak, tapi kau bilang apa Tuhan, ayo mabar yuk, katanya engkau tidak berubah. Tetapi yang berubah itu ketika engkau tahu jamnya, diajak kau, ayo mabar yuk anak muda, udah jam berapa? Enggak lah, besok aku mau sekolah misalnya, besok aku mau kerja misalnya, itu yang berubah. Bukan semakin engkau dengarkan firman Tuhan, dikatakan anak muda itu jam tidurnya jam berapa, engkau tidur jam 1, engkau tidur jam 2. Saya katakan banyak orang tua mengeluh, saya bilang. Mengeluh hanya karena persoalan ini. Persoalan HP. Bapak Ibu Saudara, saya katakan pada anak muda, bukan orang tua, tapi tante juga rasakan itu. Perubahannya besar, saya bilang, sampai tante ini udah hampir mau kritik suara tante. Tidur Bapak Ibu Saudara, memang tidur. Mau tidur memang jam 7 Bapak Ibu Saudara. Saya pikir, wah luar biasa anakku ini tidur jam 7. Pikir, iya katanya. Yang ada yang latihan pencaksilat yang di rumahku ini, saya pikir kan Bapak Ibu Saudara, kok iya, kiri kanan kiri. Kami kan tidur di luar Bapak Ibu Saudara, bertiga kami tidur gitu kan. Kok ada iya kan. Janganlah, nyawa aku kayaknya nggak ngundang orang pencaksilat lah. Tengok jam 2 aku nggak lihat si Joy kan namanya, aku dengar nyampingin. Iya katanya. Kayak ada suara laki-laki. Di rumah ini suara laki-laki, setahu aku cuma si Tipen. Kok jadi berubah suara si Tipen? Bangun loh Saudara. Rupanya dari kamar ya. Iya, aduh ya Tuhan, tengok jam 2. Kami
Hidup. Memang berubah. Tapi berubah jadi Power Ranger dia malam-malam. Banyak orang tua mengeluh. Saya bilang sama anak muda. Kata kebenaran firman Tuhan menjadi manusia baru. Saya bilang, kita pun Bapak Ibu Saudara, bukan kepada anak-anak. Berubah. Saya pun berjuang. Mau berubah anak muda, amin tante. Iya. Bukan saya tante bilang kita berubah jadi tiba-tiba jadi kuntilanak. Udah. Pasti orang suka kan kalau kita mengalami yang namanya berubah. Pasti orang senang. Contoh Bapak Ibu Saudara, saya katakan kepada anak muda, baju kita koyak-koyak, kita pakai yang bagus, yang baru. Enggak pun kita bilang baru sama orang, baju baru dia. Ya kan gitu kan? Enggak pun gitu, kan jalan aja kita. Sepatu baru pinjah itu biasanya gitu. Sepatu baru ya, kan katanya gitu kan, kalau kita baju baru, tebal kali ya Bu bajunya, padahal itu kan kita tebal kali bajunya katanya gitu. Kan enggak bagus sudah. Tengok, tebal kan celananya, padahal bukan celana, tebal kan celana tapi diginikan Bapak sudah. Kan kita ibu kan baju baru ya, tante. Tapi ini kan namanya baju kan kayak ini. Tapi baju baru karena itu daging kita dibilang baju baru. Senang kan Bapak Saudara mengalami, kita nggak bilang ini aku berubah tiba-tiba Bapak Ibu Saudara lihat saya kayak kuntilanak berubah, itu bukan berubah yang baik Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi kalau Bapak Saudara melihat saya bagus, ada perubahan sama tadi baju. Kan nggak perlu saya bilang Bapak Ibu Saudara baju saya baru, kan nggak perlu pamer saya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya memakai baju baru dalam hati Bapak Ibu Saudara, kan gitu dong, dapat dilihat orang. Saya katakan itu. Siapa yang dapat perubahan itu? Saya katakan kepada pemuda, adalah dirimu dan bangunlah di atas imanmu yang paling suci. Jadi dirimu sendiri yang berubah. Kalau orang lain merubahmu, itu sifatnya sementara. Kalau lihat orang itu nggak sesuai dan engkau merasa nggak enak hati, maka yang perubahan itu akan goyang. Ya kan? Kalau orang berubah kita, kata mama kita, jangan lagi seperti hari Jumat semalam, jangan lagi nakalnya enak. Ya nak, cepat itu. 5 menit lagi udah diulang. Itu kalau kita yang berkah. Tapi kalau Tuhan yang sudah menjamah, itu limited edition. Itu yang namanya kayak nggak salah, bukan? Betulnya itu limited edition. Itulah pokoknya itu. Artinya panjangkan di dalam hatimu. Tidak pernah akan pudar. Amin Bapak Saudara. Tapi kalau saya yang memaksakan Bapak Saudara, dorong. Ketika saya nggak bisa mendorong, tapi ketika Tuhan Yesus yang mendorong Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Maka kalau kita mau hidup dalam Tuhan, makan. Ini loh makanan yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Saudara. Ini aku benar-benar makanan, aku benar-benar. Maka makanlah, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan hidup, kata Tuhan. Dan perubahan-perubahan itu akan terjadi dalam hidup kita. Saya katakan kepada pemuda, ayo pemuda, berubah dalam Tuhan. Orang yang berubah pasti akan nampak. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, orang yang hidup di dalam Tuhan, kita katakan kita hidup dalam Tuhan, Tuhan hidup dalam kita. Kan kita mau berdoakan, tinggallah di dalam kami Tuhan, kami tinggal di dalam Engkau. Namanya ciri-ciri orang yang tinggal, tanda-tanda orang yang tinggal pasti mengalami yang namanya perubahan, pasti mengalami yang namanya pertumbuhan, dan pasti otomatis dia akan berubah, kata kebenaran firman Tuhan. Inilah yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya pahami. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Kembali kepada kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 4. Coba perhatikan kalau tidak Bapak Ibu Saudara mundur. Apa dikatakan di sana? Boleh salah seorang manifestasi Tuhan untuk membacanya. Yohanes 10 ayat 4. Ya. Tuhan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mau hidup, kita harus tahu siapa yang memberi hidup itu. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengenal siapa gembala kita. Kenali suaranya, kenali Allah kita itu lebih dalam lagi. Maka caranya, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya
suaranya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mengenal gembala kita? Karena ada satu oknum yang tidak senang akan mencuri kita, akan mencuri damai sejahtera kita, mencuri hidup kita Bapak Ibu Saudara, yaitu iblis. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita jangan tersesat. Kalau Bapak Ibu Saudara terpisah dari kumpulan lalu Bapak Ibu Saudara tidak mengenal siapa Allah, maka kita akan tersesat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenal Allah dengan benar, akrab dengan Tuhan, mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan mau tersesat lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak akan tersesat. Karena apa? Karena kita mengenal suara Tuhan. Saya katakan kepada pemuda, kalau engkau dipanggil mabar, dikatakan gini, saya katakan, teruslah, terus, saya bilang gitu, kata-kata mereka, teruslah, kan gitu kan kalau iblis kan, kalau misalnya kalah kan, kalah aku, harus sekali lagi menang ini, sekali lagi, kapan kalah dia kan, sekali lagi makin lama, kalah lagi, kayaknya salah yang terikut ini, sekali lagi, makin lama waktunya, kayaknya salah, sekali lagi, maka iblis katakan, teruslah, terus. Tapi ketika mendengarkan firman Tuhan, tidurlah di apanya kita? Di apa namanya itu? Di kipas ya, tidurlah. Mulai kita gelisah. Maka kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kita dengar suara Tuhan supaya kita tidak tersesat. Tapi iblis nggak senang Bapak Ibu Saudara. Tidur katanya, tidur. Maka enggak heran di sini mulut saya lihat enggak ada lagi. Kalau di sana loh, mau ngantuk. Saya pikirnya khotbah saya sudah mantap kan. Mengayun pula dia. Saya pernah melihat orang itu, Tuhan, jangan sampai dia tumbang. Karena kalau tumbang dia pasti tantang. Minggu depan pasti dia datang. Saya anak muda mau berubah. Kalau kau ngantuk, cubitlah dirimu kan katanya kan kuasai dirimu. Kata dirimu bukan orang lain. Kalau ketika kau ngantuk, cubitlah dirimu sendiri. Jangan tengok yang mamanya ngantuk dicubit mamanya. Aja mau cubit aku. Kata tante disuruh cubit loh ma. Jangan, saya bilang, nanti bisa digeromak kau. Bapakmu tidur kan, langsung kau cubit kan. Kamu di rumahnya kata bapaknya gitu kan. Jangan, aku bilang dirimu. Yang merubah dirimu adalah kita bersama dengan Tuhan. Saya nggak bisa merubah Bapak Saudara, dan Bapak Saudara nggak bisa merubah saya. Yang merubah itu Tuhan. Ketika Tuhan Roh Kudus ingatkan kalau engkau dari katakan itu tidur, enggak, cubit dirimu. Saya pernah mengalami itu. Entah kalau Bapak Saudara nggak pernah tidur. Mau kayaknya ketika khotbah itu kalau memuji Tuhan kan apalagi Mario jom aku begini Mario jom aku Tuhan, ya kan kita kan begitu kan Bapak Saudara. Mengidoi Allah di ali Tuhan, tak sogob di jolok di hasonangan, masuk firman. Sini mulai kak, saya lihat nggak ada lagi pulang-pulang semua. Tapi jangan penonton saya Bapak Saudara. Maksudnya mendengar suara semua. Jadi kalau kira-kira ngantuk, udah cubit aja gitu. Saya begitu Bapak Saudara. Saya cubit sekuat-kuatnya Bapak, sehingga saya melihat atas saya. Cubit Bapak Saudara. Itu adalah tips yang paling ampuh. Tapi yang lebih ampuh lagi, ketika Roh Kudus bekerja maka kita tidak akan mengantuk. Karena apa? Kita dengar suara Tuhan, bukan suara hantu. Kalau suara hantu itu Bapak Saudara tidurlah. Itu kalau suara tidurlah. Tapi kalau suara Tuhan, maka aku benar-benar makanan dan aku benar-benar minuman. Dan ini juga yang dialami oleh yang namanya Ayu. Coba kaum pria, kalau seorang kaum pria baca di ayat 29 ayat 4, dan kaum wanita baca di ayat 2 ayat 10. Apa dikatakan di sini? Sudah dapat? Ayat 29 ayat 4. Kaum pria, mau bapak-bapak, mau pemuda juga boleh. Ayub dalam perjanjian lama ya, jangan dicari perjanjian baru. Sudah? Kaum pria, Ayub 29 ayat 4. Bang. Saya
tetap sabar menunggu. Iya. Seperti ketika aku mengalami masa remagaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Iya, dikatakan di situ, tunggu Bapak Ibu Saudara untuk wanitanya. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Dikatakan di situ ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Dikatakan firman Allah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ayub tahu dia suara Tuhan. Ayub mengenal siapa Allah yang disembah. Maka dia ketika dia bergaul karib dengan Tuhan, dia ada di dalam kemah. Dia nggak mau keluar daripada kemah itu. Karena apa? Karena Tuhan ada. Ketika ada persoalan Bapak Ibu Saudara, Ayub nggak mau keluar dari yang namanya zona Tuhan Yesus atau ruang lingkup Tuhan Yesus. Dia tetap ada di kemah Tuhan. Artinya gini, ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, dia nggak mau tinggalkan Tuhan, tetapi dia ada bersama-sama dalam Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan, sehingga dia berkata kepada istrinya, masakan engkau, dikatakan itu baca dalam 2 ayat 2 ayat 10. Wanita. Begini firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara di Ayub ke-29 ayat yang 4 itu, Ayub ada selalu di kemah bergaul karib dengan Tuhan, mau dalam susah pun, mau dalam penderitaan pun, dalam senang pun, dia tidak mau keluar daripada yang namanya ruang lingkupnya Allah, atau dia tetap ada di kemah itu, dia nggak mau keluar. Tetapi istrinya berkata, dia berkata kepada istrinya, Bapak Ibu Saudara, masakan kau seperti perempuan gila, masakan engkau ingin menerima yang enak-enak saja, masa kau nggak mau menerima atau menolak yang tidak enak? Masa kita mau yang enak-enak saja? Yang enak kita terima, yang tidak enak kita tetap terima. Maka Ayub tidak mau keluar daripada itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bergaul karib dengan Tuhan, sangat luar biasa hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka ketika segala sesuatu terjadi dalam hidup Bapak Saudara dan saya, kita tidak akan keluar. Amin Bapak Saudara. Karena kita ada dalam Tuhan. Hati kita ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita. Maka apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Saudara, saya percaya kita tidak akan keluar daripada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tinggal dalam kita dan kita dalam Tuhan. Kalau itu tandanya Bapak Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Saudara, dan yang terakhir dalam Yohanes 10 ayat 38. Apa dikatakan di sana? Yohanes 10 ayat 38. Iya. Tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu. Iya, kalau kita sudah tahu bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa, maka Bapak Ibu Saudara dan saya pasti akan serius. Amin. Pasti akan serius, gak bimbang. Karena kenapa dikatakan di ayat yang perhatikan kalau kita Bapak Ibu Saudara ayat yang saya tadi ada baca ayat yang ke-24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami apa lagi yang Tuhan mau jelaskan. Tetapi mereka penuh dengan pertimbangan, penuh dengan berkebimbangan, bertanya terus siapa Allah itu, benar nggak dia Mesias, benar nggak dia Tuhan. Tapi kalau orang yang tinggal dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah meragukan Tuhan. Orang yang tinggal dalam Tuhan, dia akan serius. Amin Bapak Saudara. Dia akan serius, dia akan dengar dan dia akan ikut. Kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan di pasal yang ke-6 tadi Bapak Ibu Saudara terkasih,
Iya, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 6. Ada dikatakan di situ, saya lupa tulis memang Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Tuhan berkata demikian, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan dengar dan akan mau mengikut Tuhan. Itu adalah suara, kalau nggak salah saya itu suara gembala. Gembala itu di pasal yang ke-10 ya. Tadi baca-baca Bapak Ibu Saudara. Iya. Yohanes 10 ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu siapa gembala kita, pasti kita akan dengar. Setelah kita dengar itu adalah gembala kita, maka Bapak Ibu Saudara pasti akan mengikuti dia. Dengan apa Bapak Ibu Saudara dapat mengerjakannya dalam Kristus? Ayat yang paling terakhir bagi kita dalam Yosua 1 ayat 8, kaum muda baca, kaum ibu baca Kisah Rasul 1 ayat 14. Ini ayat-ayat yang sungguh sangat terakhir. Apa dikatakan di situ? Yosua 1 ayat 8, lalu Kisah 1 ayat 14. Kaum muda ya. Yosua 1 ayat 8. Ya. Ya. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Apa dikatakan kepada firman Tuhan? Renungkanlah itu siang dan malam supaya saya Bapak Ibu Saudara beruntung. Tetapi kita harus mengerjakannya dengan ketekunan. Ayat paling terakhir. Kisah Rasul 1 ayat 14. Kisah Rasul 1 ayat 14 begini firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Apa dikatakan itu Bapak Ibu Saudara? Bertekun sehati. Itulah yang Bapak Ibu Saudara dan saya kerjakan untuk dalam minggu ini Bapak Ibu Saudara. Siapakah itu roti hidup? Yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus Kristus adalah roti hidup, maka Bapak Ibu Saudara dan saya pasti hidup di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya kerjakan dan lakukan di dalam Kristus Yesus supaya Bapak Ibu Saudara benar-benar mengalami yang namanya perubahan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami perubahan, percayalah Tuhan akan berkarya di tengah-tengah seluruh kehidupan kita. Maka kita akan mengenal siapa Allah kita dan kita memiliki hubungan yang karib, hubungan yang akrab dengan Tuhan, dan kita pasti akan serius dengan Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita renungkan kebenaran firman Allah. Sudahkah kita benar-benar makan makanan rohani yang Tuhan sediakan dan minuman rohani yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya?